Halo, bertemu lagi dengan saya dengan Miss Adventa. Kali ini kita akan membahas kembali tentang teori fisika, di mana topik hari ini adalah tentang suhu mengkonversi satuan. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis termometer di video sebelumnya. Saya akan mencantumkan link video yang mengenai pengantar suhu dan jenis-jenis termometer ya. Jangan lupa untuk menontonnya juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada kawan-kawan kamu agar lebih banyak lagi teman-teman kamu yang memahami tentang konversi satuan pada suhu. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama, kamu sudah mengenal termometer itu secara umum ada termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, saya akan cantumkan gambar mengenai keempat termometer ini beserta dengan skalanya. Oke, di hadapan kamu sudah ada 4 jenis termometer yang sangat terkenal. Pertama, termometer Celsius, dan termometer Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, di mana setiap termometer ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas ya, dengan beberapa skala suhunya ataupun rentangnya ini. Oke, pada termometer Celsius, titik tetap bawahnya itu atau titik leburnya adalah 0 derajat Celcius sampai dengan titik atasnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit 32 sampai dengan 212. Reaumur dari 0 sampai 80, Kelvin dari skala 273 sampai 373. Oke, jadi untuk mencari rentang dari setiap skala dari setiap termometer ini, kita bisa mengurangkan atau mencari selisih dari titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawahnya. Oke, jika 100 ke 0 berarti rentang skalanya ini adalah 100. Oke, dari 212 ke 32 titik rentang ya 180 ya. Kemudian dari 80 sampai ke 0 rentangnya adalah 80 ya. Ingat, kita tinggal mengurangkannya aja. Dari 373 ke 273 rentangnya adalah, berarti 373 dikurang dengan 273 adalah 100. Oke, dari rentang-rentang setiap termometer ini, kita bisa mencari perbandingan dari setiap termometer keempat termometer ini. Oke, jika saya perkecil, sebelum saya memperkecil, saya akan bandingkan setiap termometer ini dulu. Oke, berapakah perbandingannya? Berarti saya bisa mensederhanakannya. Oke, ini saya coret ya. Oke, nah tinggal 10 banding 18 dibanding 8 dibanding 10. Ini akan saya perkecil lagi menjadi, saya bagi 2 semuanya, berarti 10 bagi 2, 5. Banding 18 bagi 2, 9. 8 dibagi 2 adalah 4, dan 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, jadi perbandingan sederhana dari keempat termometer ini adalah 5 banding 9 banding 4 banding 5. Oke, mengapa kita membuat perbandingan ini? Karena nanti kita akan menggunakan perbandingan ini untuk mengkonversi satuan di setiap termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, kita akan mengolah data perbandingan ini. Nanti kita akan membuat, nanti kita dari perbandingannya ini akan kita gunakan untuk menentukan konversi skala suhunya ya. Jadi sebagai contohnya nih, saya pengen mengkonversikan yang pertama dari Celsius ke Fahrenheit. Dari termometer Celsius ke termometer Fahrenheit. Berarti saya akan bandingkan antara kedua termometer ini dengan 5 banding 9. Oke, misalnya saya buat, tapi sebelumnya, sebelum kita buat perbandingan, kita harus lihat dulu ya. Karena di tiap termometer ini memiliki titik bawah yang berbeda-beda. Kalau Celsius sudah di 0, kalau Fahrenheit belum ya. Kemudian Reaumurnya sudah 0, Kelvinnya 273. Sehingga kita bisa membuat, seperti ini. Oke, saya akan buat, di sini kan, bahwa Celsiusnya sudah 0 tadi ya. Berarti kita buat di sini menjadi T derajat Celsius saja ya. Oke, di sini saya buat T Celsius. Oke, sebelumnya, nih. T Celsius.
dibanding dengan T derajat. Oke, kemudian kita ke termometer Fahrenheit. Nah, di sini permasalahan kita adalah bahwa titik bawah dari Fahrenheit ini bukan 0. Jadi kita pengen menyamakan semua. Di sini berarti saya buat menjadi T derajat Fahrenheit. Nih, T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32. Oke, kenapa 32? Karena kita pengen menyamakan ke 0-nya. Oke, kemudian untuk reamur sudah di 0 titik ke bawahnya, berarti menjadi T derajat reamur. Dibanding dengan, sedangkan untuk Kelvin, di sini karena ini 273 berarti T Kelvin dikurang dengan 273. Oke, bisa ya? Nah, ini adalah perbandingan-perbandingannya. Oke, kita akan menentukan konversi skalanya ini dengan perbandingan dari setiap termometer ini. Saya ambil contohnya, saya pengen mengkonversikan skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Oke, dari derajat Celsius ke derajat Fahrenheit. Oke, berarti saya melihat termometer Celsius dan Fahrenheit ya, di mana perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit, saya tulis dulu. Berarti di sini T derajat Celsius dibanding dengan Fahrenheit dikurang dengan 32. Oke, seperti ini ya. Sama dengan, nah berapa perbandingannya? Adalah 5:9. Di mana Celsius itu adalah 5. Oke, di sini ya. Kemudian, dan Fahrenheit itu adalah 9. Oke, kita sudah dapat perbandingannya. Jadi ketika saya pengen dari Celsius ke Fahrenheit, kita bisa membuatnya tinggal mengkali silangkannya. Oke, misalnya di sini. Berarti 9T derajat Celsius. Kita kali silang berarti 5. Tapi sebelumnya sorry, kita permudah aja ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini saya buat aja, saya hapus dulu. Oke. Kayaknya lebih gampang kalau saya pengen mencari T derajat Celsiusnya. Berarti tinggal 5/9, buka kurung, T derajat Fahrenheit, dikurang dengan 32. Oke, nah bagaimana kalau saya pengen mencari di Fahrenheit-nya? Berarti, ini saya kotaki dulu ya. Ini yang pertama. Oke, yang kedua, saya pengen mencari konversikan ke Fahrenheit, tinggal kita kali silang. Sini, kita buat sini lagi, berarti 9T derajat Celsius sama dengan 5 dikali dengan T Fahrenheit dikurang dengan 32. Oke, saya pengen mencari Fahrenheit-nya, berarti di sini menjadi 9. Oke, di sini ya 9/5 ya. Atau saya kalikan ke dalam aja dulu nih. Seperti ini aja saya buat 9/5. Oke, derajat Celsius. Terlalu apa ya? Ya, 9/5 derajat Celsius. Oke. Ini saya buka kurungnya menjadi T Fahrenheit dikurang dengan 32 derajat kan? Berarti tinggal saya pindahkan ruas saja, yang 32-nya berarti jadi 9/5 T derajat Celsius ditambah dengan 32. Kalau kita pengen mencari derajat Fahrenheit-nya. Oke, bisa ya? Gampang kan? Oke, coba dengan cara yang sama kita pengen mengkonversikan dari Celsius ke reamur ataupun nanti dari Fahrenheit ke Kelvin ya. Coba kita lanjutkan. Oke, ini saya agak sedikit buat sininya ya. Ingat ini untuk Kelvin, Fahrenheit, reamur dan Celsius, Fahrenheit, reamur dan Kelvin ya. Oke, kita coba akan mengkonversikan pertama dari Celsius. Oke, bentar. Celsius ke reamur ya. Oke, kalau tadi sudah dari Celsius ke Fahrenheit. Sekarang kita lihat Celsius dan reamur. Celsius
itu sama dengan TR ya, sama dengan 5. Sedangkan Reaumur, ini saya buat TR ya, itu adalah 4. Berarti kalau saya pengen mengkonversinya ke derajat Celcius, berarti nggak saya kali silang, berarti 5/4 derajat Reaumur. Oke, kalau seandainya saya pengen mengkonversikannya ke Reaumur yang ditanya, berarti tinggal T derajat Reaumurnya sama dengan, berarti 4/5 T derajat Celcius. Oke? Celcius ya. Nah, bagaimana kalau kita seandainya mengkonversikan dari Celcius, Celcius ke Fahrenheit tadi sudah ya. Dari Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin. Berarti kita lihat adalah antara Fahrenheit dan Kelvin. Berarti sini saya buat T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32. Ini adalah 9 ya, dari sini perbandingannya. Terus kita akan bandingkan dengan Kelvin. Berarti T Kelvin dikurang dengan 273. Per, ini adalah 5 untuk Kelvin. Nah, ini kita buat agak di tengah-tengah aja, biar nggak menyalahi aturan penulisan matematikanya. Sekarang kita kali silang. Berarti 5 buka kurung dikurang dengan 30 derajat sama dengan 9 T Kelvin-nya dikurang dengan 273-nya. Sehingga kalau kita pengen mengkonversikan di TF-nya, berarti TF, kalau kamu pengen mencari derajat Fahrenheit-nya ya, dikurang dengan 32, berarti 9/5 buka kurung T Kelvin-nya dikurang dengan 273. Kemudian kita sederhanakan, berarti kamu apakan aja ya. Boleh sini 9/5 T Kelvin dikurang dengan 273 dikurang dengan 32. Nah, ini adalah untuk mencari derajat Fahrenheit-nya. Bisa ya? Dengan lebih gampangnya lagi, kamu tinggal Kelvin dikurang dengan 273-nya, kemudian dikurang lagi dengan 32-nya. Boleh juga kamu kalikan ke dalam-dalamnya baru dikurangkan dengan ini, boleh. Bagaimana dengan matematika kita yang mudahnya saja. Terus kalau untuk dari Kelvin, dari Fahrenheit ke Kelvin, ataupun yang ditanya adalah Kelvin-nya, kamu bisa melakukan hal yang sama dengan ini. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Untuk yang soal A. Saya akan mengerjakan dari 4 soal ini, saya mengerjakan 2 soal. Selebihnya kamu yang mengerjakannya. Saya akan melingkari yang akan kita kerjakan, yang A dan yang C ya. Berarti nanti kamu setelah menonton video ini, silakan kamu kerjakan yang poin B dan D. Sekarang kita akan mulai untuk jawab yang A. 45 derajat Celcius, berapa titik-titik Reaumurnya ya. Terus kemudian ke Fahrenheit dan ke Kelvin. Kita akan kerjakan. Pertama-tama kita akan membuat perbandingan antara Celcius dan Reaumur. Masih ingat kan? Tadi Celcius itu adalah derajat Celcius sama dengan 5 ya. Kemudian di sini ada derajat Reaumur. Tadi berapa perbandingannya? Boleh kita sedikit-sedikit lihat. Nah ini Reaumurnya adalah, kalau tadi ini Reaumur, masih ingat ya? Nih, Reaumurnya adalah 4. Berarti kita akan buat menjadi di sini saya agak naikkan dikit. Ini 4 ya tadi ya. 4. Berarti kita masukkan Celciusnya adalah 45 derajat per Reaumurnya yang mau ditanyakan. Berarti sini adalah 5/4.
Oke, kita lanjut ke sini. Oke, tidak usah dilanjut ke situ. Saya akan tarik ke bawah dikit. Oke, di sini berarti kita kali silang. Berarti ini boleh kita coret ya. Berarti 45 bagi 5 berarti sini 1, ini 9. Berarti kita kalikan, berarti untuk derajat reamurnya adalah 9 dikali 4 kali 9 adalah 36 derajat reamur. Oke, gampang ya. Kemudian, bagaimana untuk kalau kita konversikan ke derajat Fahrenheit? 45 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Oke, dengan cara yang sama, berarti Fahrenheit tadi adalah Fahrenheit dikurang dengan 32. Tadi perbandingannya adalah 9 ya. Jangan lupa agak diintip-intip loh. Boleh kamu balik ke video yang sebelumnya, ke video durasi yang sebelumnya. Kemudian Celsius, atau terbalik nanti kamu bingung. Saya akan bandingkan Celsius dan Fahrenheit ya. Berarti T derajat Celsius, saya buat sini adalah 5. Kemudian Fahrenheit-nya kan tadi T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 per 9. Oke, kita masukkan angkanya 45 per T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32, 5 per 9. Oke, kita bagi 5 berarti 1, di sini 9 ya. Kita kali silang nih. Berarti T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 sama dengan 81 derajat. Berarti T derajat Fahrenheit-nya berarti 81 ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Oke, gampang kan? Oke, coba kita akan lanjutkan mengubah dari Celsius ke Kelvin. Oke, berarti T derajat Celsius dibandingkan, berarti sini 5. Kemudian Kelvin-nya tadi adalah Kelvin dikurang dengan 273 ya. Sama dengan 5 juga untuk Kelvin-nya. Oke, kita lihat. Di sini adalah Celsius-nya tadi 45. Oh, saya belum catat soalnya nih. Berapa titik-titik Kelvin? Oke, berarti sini adalah 45 per T Kelvin dikurang dengan 273. 5 bagi 5 adalah 1. Oke, kita kali silang, berarti saya buat 45 sama dengan T Kelvin-nya dikurang dengan 273 ya, kali dengan 1. Sehingga T Kelvin sama dengan, oke ya, benar. Berarti 273 ditambah dengan 45. Hasilnya berapa? Berapa? Iya, benar. Hasilnya adalah 318 ya, Kelvin. Pas ya? Oke, benar. Ada yang mau tanya dari sini? Bisa kamu buat di kolom komentar. Mana tahu kamu punya cara yang berbeda dari saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang kecil. Oke, di sini pertama kita akan mengkonversikan dari 14 derajat Fahrenheit ke Celsius yang pertama. Oke, kemudian kita pengen mengkonversikannya 14 derajat Fahrenheit ke reamur. Oke, dan yang terakhir dari 14 derajat Fahrenheit ke Kelvin. Oke, nah kita kerjakan ini. Fahrenheit ke Celsius berarti kita melihat skala antara Fahrenheit dan Celsius ya. Tadi T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 menghasilkan 9 ya perbandingannya. Kemudian T derajat Celsius 5. Oke, kita masukkan 14 Fahrenheit berarti 14 dikurang dengan 32 per T Celsiusnya berapa? 9 per 5. Oke, kita kurangkan. Hasilnya berapa nih? 32 dikurang minus 14 dikurang dengan 32 hasilnya sama dengan minus 18 ya. Per T derajat Celsius 9 per 5. Oke, setelah ini kita akan kali silang. Oke, sebelum kali silang kita bisa coret ini dulu. 1, ini 2 ya. Sehingga kita kali silang berarti T Celsius sama dengan negatif
10 derajat Celcius. Oke, berikutnya ke Reaumur. Berarti T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 sama dengan tadi 9 ya. Kemudian Reaumur, T Reaumur sama dengan 5 ya. Oke, jangan dilupakan perbandingan tadi itu adalah dasarnya. Oke, kemudian kita akan masukkan 14. 14 dikurang dengan 32, T derajat Reaumur, 9 per 5. Oke, kita buat ini jadi negatif 18 per T derajat Reaumur, 9 per 5. Kita bagikan, sini 1, sini 2. Berarti T derajat Reaumurnya juga menunjukkan angka negatif 10 derajat Reaumur. Oke? Bisa ya? Nah, oke, sekarang kita lanjut ke Kelvin. Tidak ada yang salah ya? Oke, benar. Karena kita lanjut ke sini, berarti dari Fahrenheit ke Kelvin. Berarti T derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 per Kelvinnya tadi adalah T derajat Kelvin dikurang dengan 273 ya. Tadi Fahrenheitnya adalah 9, Kelvinnya 5. Sorry, ini ada yang salah. Kita seperti harus perbaiki, kita ada kesalahan ya. Ini bukan 5, tetapi 4. Oke, di sini harus kita perbaiki. Di sini 4 ya. 4. Berarti sini 4. Berarti 4 dikali dengan 2 sama dengan minus 8 derajat Reaumur. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Fahrenheit ke Kelvin, oke 5. Sehingga kita masukkan 14 kurang dengan 32 adalah negatif 18 per T derajat tidak ada derajat ya, kalau Kelvin itu tidak ada derajat. Oke. Berarti Kelvin dikurang dengan 273. 9 per 5 boleh coret 1, 2. Hasilnya adalah negatif 10 T Kelvin dikurang dengan 273. Berarti T Kelvinnya negatif 10 tambah dengan 273. Hasilnya berapa nih? Berarti 263 ya. Kelvin, tidak ada derajatnya. Oke, bisa ya? Jadi saya rasa cukup sekian dulu mengenai konversi satuan termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk banyak berlatih mengenai materi fisika. Karena fisika itu bukan untuk dihafal, tapi fisika itu untuk dilatih. Sampai jumpa. Salam pendidikan.